Kami mendapatkan informasi bahwa gadis ini adalah anak dari sahabat dekat Bu Dokter. Jadi segera beritahu kami di mana dia sekarang. Tanya pria itu menatap Dokter Diana tajam. Bukannya takut? Dokter Diana malah membalas tatapan pria itu dengan tajam pula. Gadis ini bernama Aural, usianya 18 tahun. Dan dia memang anak dari almarhum sahabat saya yang meninggal 6 tahun lalu. Setelah sahabat saya meninggal, saya tidak pernah lagi bertemu dengan gadis ini. Saya terlalu sibuk dengan pekerjaan saya. Dan saya juga punya banyak anak yang harus saya urus, jadi saya tidak punya waktu untuk mengurus gadis ini. Maaf bapak-bapak semua, saya permisi. Ada banyak pasien yang sudah menunggu saya dari tadi. Katus Dokter Diana dengan ada kesalnya lalu bergegas menuju rumah sakit. Awal gerak-gerik dokter itu, titah pria itu dari bawahannya. Begitu sampai di rumah sakit, Dokter Diana langsung masuk ke ruangannya. Dengan hati-hati dan penuh kepanikan, Dokter Diana menelepon Aural. Sebelum menelepon Aural, Dokter Diana memutar-mutar kepalanya ke kiri dan kanan, guna mengawasi sekitarnya aman. Halo Bu, ada apa Bu? Tanya Aural di seberang sana. Kamu di mana sekarang? Tanya Dokter Diana pelan dan gemetar. Sekarang Aural lagi di kamar Bu. Aural lagi siap-siap mau ke taman bawah. Sepertinya di sana udaranya segar Bu. Jawab Aural bersemangat. Aural sayang, kamu dengerin Ibu baik-baik. Sekarang kamu harus tetap berada di apartemen. Jangan kemana-mana dulu, jangan sekalipun kamu keluar dari kamar. Kamu dengar Ibu ya kan? Bisik Dokter Diana pada ponselnya. Aural dengar Bu, tapi kenapa Aural nggak boleh kemana-mana? Memangnya apa yang terjadi Bu? Tanya Aural heran. Tadi pas Ibu berangkat kerja, Ibu dihadang oleh sekelompok pria-pria seragam berbadan kekar. Dan pria-pria seragam itu nyariin kamu sayang. Ibu yakin pria-pria itu adalah orang suruhan dari pria yang telah memperkosa kamu. Ibu juga yakin kalau mereka curiga pada Ibu, karena mereka tahu kalau Ibu adalah anak dari sahabat dekat ibumu. Pokoknya sekarang kamu harus sembunyi dulu. Setelah Ibu pulang nanti kita baru pikirkan lagi cara untuk kamu bersembunyi. Kamu gak mau kan mereka ambil anak kamu? Ucap Dokter Diana. Astaga Bu, apa pria itu minta bayaran pada Aural? Jawab Aural panik. Maksud kamu? Tanya Dokter Diana bingung. Bukan apa-apa Bu, Aural pasti akan sembunyi dan tidak keluar kamar. Aural tidak mau kehilangan anak Aural Bu. Jawab Aural di seberang sana. Ya sudah, kamu ingat pesan Ibu. Jangan kemana-mana dulu untuk sementara waktu kamu aman. Karena apartemen kita sangat mementingkan privasi dan tidak ada CCTV di sana. Ibu akan pulang secepatnya. Ucap Dokter Diana, lalu mengakhiri percakapannya dengan Aural. Menarik napas dalam dan mengeluarkannya pelan. Setelah merasa tenang, barulah Dokter Diana kembali menerima dan melayani pasiennya. Sore harinya, Aural cepat beresin barang-barang kamu. Titah Dokter Diana saat masuk kamar Aural. Baik Bu, tapi Aural akan bersembunyi di mana? Tanya Aural dengan matanya mulai berkaca-kaca. Di kampung halaman Ibu. Di sana desanya terpencil. Tidak ada listrik apalagi internet. Dan kamu akan tinggal di sana bersama teman Ibu. Dia seorang janda yang berprofesi sebagai dukun beranak di desa. Dan dia hanya punya satu orang putra laki-laki yang berumur 6 tahun. Dia orangnya sangat baik. Kamu akan betah tinggal bersamanya. Rumah yang dia tempati sekarang adalah rumah orang tua Ibu dulu. Teman Ibu itu adalah sebatang kara. Setelah suaminya meninggal, dia tinggal di rumah Ibu. Ibu yakin kamu akan cepat akrab dengannya, dan kamu akan aman bersembunyi di sana. Iya Bu, jawab Aural bersedih. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak ingin berpisah dengan anaknya kelak. Pukul 00.15. Aural, ayo sayang, kita harus cepat, ucap Dokter Diana berbisik. Mereka berdua mengendap-endap masuk ke lift. Dokter Diana tahu bahwa ada salah satu dari pria-pria tadi pagi yang tinggal di apartemen untuk mengawasinya. Begitu sampai di lobi, mereka berdua segera menuju parkiran mobil. Sampai di parkir, Aural dan Dokter Diana langsung masuk ke dalam mobil. Kamu ingat rencana kita kan sayang? Tanya Dokter Diana menatap Aural lewat kaca spion. Iya Bu, Aural mengerti. Jawab Aural mengangguk-anggukkan kepalanya. Halo Lista, kamu standby di lokasi ya? Tanya Dokter Diana pada ponselnya. Siap Tante, jawab seorang gadis dari ponselnya. Dan kamu Nana, kamu akan berperan sebagai keponakan Tante, ujar Dokter Diana pada seorang gadis di sampingnya. Baik Tante, jawab Nana cepat. Setelah semua rencana tersusun dengan rapi, mulai tancap gas dengan kecepatan tinggi. 10 menit perjalanan, dugaan Dokter Diana sangat tepat. 2 mobil berwarna hitam berhasil menghadangnya. Cepat buka pintunya, teriak pria-pria kekar di luar sana. Menggedor-gedor pintu mobil, Dokter Diana dingin keras hingga
Dengan terpaksa dokter Diana membukakan dan segera keluar dari mobilnya. Ada apa lagi ini? Kenapa bapak-bapak selalu mengganggu saya? Bentak dokter Diana tanpa takut. Cepat seret keluarga dari dalam mobil itu. Kata pria itu pada bawahnya. Hei pak, apa-apaan ini? Kenapa main geledah mobil saya? Ucap dokter Diana masih dengan nadanya yang membentak. Namun amarahnya tidak dihiraukan para pria kekar itu. Mereka tetap menyeret paksa seorang wanita yang berada di dalam mobil bersama Diana. Apa-apaan ini? Kenapa saya diseret-seret seperti ini? Teriak wanita itu. Ini wanitanya bos. Ucap seorang pria kekar dengan kepala botak bertato menunjukkan pada bosnya wanita yang tengah dia seret saat ini. Bukan dia orangnya bodoh. Jawab pria itu murka pada bawahnya. Lalu dia mendekati mobil itu dan mengobrak-abrik isinya dan tidak menemukan siapa-siapa di sana. Shit, umpatnya. Di mana kau sembunyikan wanita yang bernama Aurel itu? Hah? Teriaknya membentak dokter Diana dan juga suster Nana. Nama saya Nana pak, bukan Aurel. Saya keponakan dokter Diana. Kami malam-malam keluar untuk pergi ke kampung karena ibu saya sakit. Dan kami tidak tahu lagi di mana Aurel. Setelah kepergian orang tuanya. Jawab suster Nana. Sebuah mobil polisi mendekat pada mereka karena tempat mereka berhenti tidak jauh dari kantor polisi. Dan semua pria-pria seram itu berhamburan pergi menggunakan mobil mereka. Meninggalkan dokter Diana dan suster Diana rekan kerjanya. Sedangkan Aurel telah dibawa pergi menuju kampung halaman dokter Diana. 5 menit yang lalu, dibawa oleh suster Lista yang akan mengantarkannya sampai lokasi tujuan. 1 minggu kemudian, dengan penuh keraguan dan pesona kecantikan Bapak Bidadari turun dari kayangan, Anin menuruni setiap anak tangga, digandeng oleh nyonya besar Mau yang tidak sedetik pun melepaskan senyuman bahagianya. Di tangan Wan Jiuyu, desainer kelas internasional, mampu menyulap Anin menjadi bidadari sesungguhnya. Wajah Anin yang biasanya terlihat begitu imut, kini berubah menjadi lebih dewasa saat diaplikasikan dengan make up. Sangat sesuai dengan menyatu dengan pas pada tubuh proporsionalnya. Hidung mancung namun mil, mata sipit namun fotogenik, dan bibir tipis yang penuh dan seksi, terlukis juga dalam wajah oval miliknya. Rambut gelembangnya diikat tanggung, dengan anak-anak rambutnya yang menjuntai membuat pesona kecantikannya begitu alami tercipta dengan sempurnanya. Bukan hanya kesempurnaan wajahnya yang mendominasi, tapi lihatlah betapa indahnya lekukan tubuh itu. 2 gundukan besarnya terlihat menyembulkan sedikit wujudnya di balik gaun mewah berhiasan berlian dan batu mulia berwarna putih. Semakin memancarkan kilatan kemewahan yang tercipta dengan sendirinya ketika berpantulan dengan cahaya lampu. Gaun indah tak berlengan itu mengekspos bahu mulus Anin yang hanya tertutupi sedikit rajutan bunga indah yang menerawang. Wan Jiuyu sepertinya telah berhasil menjalankan rencananya untuk membuat peras diri Silin panas dingin. Lihatlah bagaimana wajah seorang yang biasanya terlihat gagah kini tampak memerah. Sepertinya pria tampan yang memakai tuxedo itu tengah menahan sesuatu yang telah menegang di bawah sana. Beruntung tamu yang hadir tidak terlalu banyak, hanya pihak keluarga dan juga beberapa pejabat tinggi di perusahaan. Yang turut panas dingin melihat betapa indahnya bidadarinya saat ini semakin mendekat pada presdir Silin. Hanya beberapa saat mereka menatap bidadari cantik itu, kini mereka tampak mengalihkan pandangan mereka masing-masing saat menerima tatapan tajam bos mereka. Siapa lagi kalau bukan presdir Silin? Kini, presdir Silin telah menggandeng jemari cantik Anin, beriringan menuju altar tempat di mana mereka berdua akan mengucapkan janji suci. Presdir Silin mengucapkan janji suci itu dengan lantang dan percaya diri. Sesekali senyuman sinis menatap Anin sedangkan Anin mengucapkannya dengan suara yang gemetar menahan tangis. Setelah selesai mengucapkan janji suci, itu artinya Anin telah sah menjadi istri dari seorang Silin Tao Mau. Seorang pewaris perusahaan Mau, perusahaan terbesar se-Asia. Kini, status Anin telah berubah menjadi nyonya muda Mau. Anin terus berusaha melawan perasaannya entah mengapa hari ini begitu melo. Padahal dia telah pasrah dengan jalan takdirnya. Cium, cium, cium. Teriakan nyonya besar Mau yang kini juga diikuti oleh semua tamu undangan. Dengan gerakan cepat presdir Silin meraih tubuh kurus dan seksi milik Anin, melingkarkan tangan kekarnya pada pinggang Anin, lalu menempelkan bibirnya penuh pada bibir tipis milik Anin. Anin tidak terkejut, tidak membela juga tidak menolak. Anin pasrah karena statusnya sekarang adalah seorang budak sekaligus istri dari presdir Silin. Bukan hanya tubuh tapi nyawanya juga bukan miliknya lagi, tapi terasa sepenuhnya menjadi milik presdir Silin.
Jangan senang dulu, setelah ini kamu akan mendapatkan hukumanmu. Ucap Presdir Selin berbisik di telinga Anin, membuat Anin bergidik ngeri sekaligus merasa geli. Dengusnya belum menjauhkan wajahnya di wajah Anin. Berani-beraninya menggodaku dengan memakai pakaian seperti ini. Ucap Presdir Selin menjauhkan wajahnya dari wajah Anin. Dasar perempuan murahan, ucap Presdir Selin. Di antaranya teriakan para tamu undangan, namun terdengar jelas di telinga Anin. Membuat Anin yang tengah melau dipenuhi dengan berbagai macam pikiran negatif. Anin berpikir keras hukuman seperti apa yang akan dia dapatkan nantinya. Anin menggeleng-gelengkan kepalanya saat dia mengingat sebuah kisah novel yang ketika pemeran wanitanya membuat kesalahan, tapi mendapatkan hukuman dengan cara dilahap di atas ranjang. Dia tidak akan melakukan itu, bukan? Anin membatin menatap wajah tampan yang kini tersenyum memberi senyuman mominya. Anin juga berpikiran bagaimana bisa dia disalahkan karena telah memakai gaun kurang bahan ini. Salahkah saja desainer yang membuat gaun ini? Atau salahkan juga ibunya sendiri yang memilihkan gaun ini untuknya? Anin sempat menolak waktu itu. Tapi mereka berdua lah yang telah memaksa Anin untuk menggunakan gaun ini. Dengan memasang senyuman terbaiknya, Anin menyalami tamu undangan yang telah mengantri panjang. Tuan Selin. Aku begitu membenci perempuan murahan yang kini melebarkan senyum paksanya saat menyalami para tamu undangan. Kini aku telah sah menjadi suaminya. Sejujurnya aku tidak akan membencinya jika dia adalah seorang perempuan baik, polos, dan yang pastinya belum pernah tersentuh oleh lelaki manapun. Aku Selin tahu mau aku begitu membenci yang namanya barang bekas. Aku sangat tidak menyukai barang-barang pribadiku yang sudah dipakai orang lain, termasuk keluargaku sendiri. Bahkan aku pernah memecahkan piring tepat di hadapan adikku sendiri yang masih berusia 12 tahun saat itu. Aku memarahi adikku sendiri karena telah menggunakan piring, alat makanku. Jika aku tengah emosi, aku tidak bisa mengendalikannya. Saat darah mengucur dari pipi adikku, barulah aku tersadar atas apa yang telah aku lakukan. Mommy, Daddy, adikku dan juga semua orang yang mengenaliku begitu heran dengan keanehanku. Dan lebih parahnya, aku juga tidak mengerti kenapa aku seperti itu. Aku tidak pernah merasakan jijik dengan piring yang sudah dipakai oleh adikku itu. Tapi aku hanya akan membencinya. Dan sangat membencinya hingga aku ingin segera membuang, menyingkirkan dan menghancurkannya. Sama seperti perempuan yang ada di sampingku saat ini. Aku begitu membencinya hingga aku ingin mempersulit hidupnya. Setelah itu, baru kuhancurkan dia. Kalian harus tahu, jika aku sudah membenci suatu barang atau benda yang ada kata bekasnya, maka emosilah yang akan menguasaiku. Aku akan berusaha menjadi orang lain yang akan menghancurkan apapun termasuk manusia sekalipun. Dan itu berlaku juga pada perempuan yang kini telah menjadi istriku. Aku benar-benar tidak habis pikir, bagaimana bisa seorang perempuan bekas yang sangat ini aku benci ini menjadi satu-satunya wanita yang direspon oleh senjata pusakaku. Membenci barang bekas dan impoten, dua keanehan itu sebenarnya begitu membuatku tersiksa. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang bisa direspon senjata aku. Dia adalah seorang bayi. Apa kalian ingin menertawakanku? Silakan tertawa saja. Memang aneh kok. Bagaimana mungkin aku yang saat itu masih berusia 6 tahun, tapi senjataku sudah merespon seorang bayi, anak dari sahabat dekat diriku. Senjataku langsung berdiri ketika mendengar kalimat diriku dan sahabatnya yang bilang bahwa aku akan dijodohkan dengan bayi itu. Dan sejak saat itu, kami pun tidak terpisahkan. Kami bersahabat hingga usiaku 17 tahun dan usia bayi itu 11 tahun. Dia menjadi seorang gadis, remaja yang sangat cantik. Aku begitu menyayangi gadis itu. Sainganku begitu banyak saat itu, karena ada banyak anak laki-laki yang juga suka menyukainya. Tapi dia bilang dia sangat mencintaiku, dan kami membuat perjanjian bahwa aku adalah suaminya dan dia adalah istriku. Sejak saat itu, setiap ada anak lelaki yang menyatakan cinta padanya, dia akan menjawab bahwa dia sudah menikah dan aku adalah suaminya. Bukan hanya dia yang menjadi rebutan para lelaki ketika remaja, tapi aku juga. Banyak perempuan cantik yang menyatakan cinta padaku, tapi selalu kau tolak dan aku akan mengatakan bahwa aku sudah punya calon istri. Jika mengingat masa lalu itu, aku sangat bahagia. Dan aku sangat menantikan masa depanku dan dia. Ia akan menjadi sepasang suami istri yang saling mencintai. Tapi, rencana itu lenyap seketika saat dia dinyatakan meninggal ketika usianya 11 tahun. Papa Utar, selamat boy istrimu perfect, bisik Joy sahabatnya. Selamat boy, aku suka lakukan itu, sangat ideal. Jangan sia-siakan, kasihan boymu. Tidak pernah bangun dari tidur panjangnya. Jika ada lubang yang mampu membuatnya bangkit, puaskanlah dia.
Kini giliran seorang raja player yang berbisik panjang di telinga Presdir Zelin. Kalau kau suka ambil saja, ucap Presdir Zelin mengalihkan pandangannya. Ada sedikit rasa tidak rela saat mengatakan kalimat itu. Namun, langsung dia tutupi dengan set triliun kebencian. Kau jangan begitu, aku tidak suka mendukung sahabat sendiri. Bisa-bisa panggil aku berubah menjadi Papinor, bukan raja player lagi. Lebih baik aku coba saja dulu, mana tahu boymu itu mampu mengkhianati kebencian tuangnya. Bisik Chan lagi. Shit, diamlah. Pergi sana, usir Presdir Zelin.